أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kalian bisa terbagi boleh. Ya, pertama muji kelaban adab alhamdulillah atas segala nikmat, taufik dan hidayah saya paringake sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat ate kak dinto bi Gusti Allah Subhanahu wa taala insaba tempat insyaallah ikaridoeh. Sebab kula panjenengan alhamdulillah termasuk umat ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam si andi rasa lebur da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lebur da sadaja keluargana ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebur da sadaja para sahabat da Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebur da sadaja ulama searapaki ahli warisah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ngireng rasa lebur da Gusti Kanjeng Nabi ben sadaja seapun sada ajunan Gusti Kanjeng Nabi ka adito bi kula panjenengan dipertahankan jak sampai ternodai hanya gara-gara kula panjenengan terpengaruh baik benta-bentana orang-orang se apok-pak ajalatoh media sosial ngajarin kula panjenengan becik dak para habaib, ngajarin kula panjenengan becik dak para ulama, bahkan mengadu domba para ulama. Mereka kak dinto musuh-musuh ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa lebur ngatu orang saos, orang biasa yang tu benreng biasa. Orang biasa yang tu benreng biasa kak dinto bi Gusti Allah Subhanahu wa taala seksana imulai dari lem kopurna, imulai dari moren aben masuk ke lem kuburan, benian tosaki sampai akhirat. Bahkan bisa jadi kak dito menjadi penyebab suul khotimah. Coba dibudih panapa tusan ngatuan orang lain, panapa boleh seiatu para pejuang agama ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah yaitu sebab aban orang-orang sing ngadu ngapa nih sebenarnya lakar letak lebur ka habaib, paham, lakar letak lebur ka ulama. Hanya saja mon aban ngakoh cek tak lebur ka ulama, tak lebur ka habaib, bahan atu'na menika tak paju. Bahan atu'na tak paju. Mangkan aban menampakkan bahwa aban ni kelebur ke situna, ke Habib situna ben beci ke Habib situna. Padahal kak itu sebenarnya lakar letak lebur sama sekali ke satajan habaib. Apa nama sama nikah? Kita lebur ke habaib kak dinto beni polan Habib. Okey bentar. Tapi polan kak dinto katurunan ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan satu-satunya cara kula ben panjenengan membalas jasa kebaikan Gusti Kanjeng Nabi sampai kula panjenengan kak dinto dadi orang Islam, dadi orang calon ahli swarga kak dinto sebab perjuang ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cerin di ajunan Gusti Allah dalam surat dalam Al-Qur'an Allah taala tebu ke Gusti Kanjeng Nabi tebu ke Gusti Kanjeng Nabi qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba Muhammad kabala ka umat abaan engkau tak minta balasan dari tang perjuangan engkau tak minta balasan dari tang perjuangan memperjuangkan kibaan sampai tadi orang Islam engkau tak minta balasan illa mawaddata fil qurba angin kau cuma minta keniseren keleburin tang katoro na kau paham okay. Jadi sebenarnya para pengadu domba habaib kak dinto para pengadu domba habaib sebenarnya memang tidak mencintai habaib. Kenapa? Kalau sudah mencintai habaib secara mutlak semuanya harus dicintai karena alasannya satu, kita mencintai Habib Kak Dinto beni polan panika orengah punten. Tapi polan semuanya habaib Kak Dinto katoran Gusti Kanjeng Nabi. Kapala katoran Kanjeng Nabi tak ning tak petak, tak ning sapesa, tak ning terhidaki. Paham ki? Kak Dinto. Dan panapa boleh Habib sekaligus pejuang agama Gusti Allah Kak Dinto dua kali lipat di kelomban dengan harus dihormat. Dihormat polan Habib keturunan Kanjeng Nabi, dihormat polan pejuang agama Gusti Allah. Perlu kau ingin di kelomban bahwa pejuang Gusti Allah Taala Kak Dinto orang pilihan. Ipele bi Gusti Allah Taala untuk menjadi tokang pekola amanah Gusti Allah si arubaki agama Islam untuk sopaje pada paka umat manusia. Mila dari kadin to para pejuang agama Allah kocak warasatul anbiya ahli waris para nabi. Apa nama sama nikah? Sebab para nabi kadin to tada tepas atinah warisan artah tada. Warisna Gusti satajana para nabi kadin to tidak boleh kecuali syariat tauhid syariat apa yang diemban di para nabi kadin to saya warisakin di para nabi. Gusti Kanjeng Nabi rabu ke alam dunia apa ta tauhid apa ta syariat apa ta akhlak itulah saya kebai warisan di Gusti Kanjeng Nabi. Maka siapapun bisa menjadi pewaris nabi kalau lancaran mengemban telok visi misi bentuk cuna Gusti Kanjeng Nabi rabu ke alam dunia. Maka mereka para pejuang Gusti Kanjeng Nabi, para pejuang agama Kak Disa adalah ahli waris Gusti Kanjeng Nabi. Panapa boleh ki Habib ahli waris Kanjeng Nabi pas ki keturunan Gusti Kanjeng Nabi. Pas sampean ngal mabagala. Allah, kamu so pangiran memang. Kamu so Gusti Kanjeng Nabi sampean. Sejak dulu Kak Dinto memang sudah hukum alam lakasokana Allah panapa hikmah ta'uni bahwa setejenah para pejuang agama Allah Kak Dinto dua karakter andi dua karakter bedese lembut bedese keras. Paham? Bedese lembut bedese keras tore beni cuman kalangan manusia malaikat Kak Dinto ambian Nabi maus surat Al-Quran Allah Ta'ala tabu dalam surat Al-Baqarah man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Siapa orang samu soban malaikat Jibril maka saung kuna malaikat Jibril dia satajen saya patoran dia malaikat Jibril keng polan tangkasokan tangkarap tu Allah. Mun laka lamu so ke Jibril berarti bana muso ke sengko. Cari saya sambil Jibril dia keng diperintah dari sengko. Paham? Kak Dinto ayat penyebab ayat Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi ketamoyan orang Yahudi. Gusti Kanjeng Nabi ketamoyan orang-orang Yahudi. Akhirah orang-orang Yahudi Kak Dinto ngucak ke Gusti Kanjeng Nabi. Engkau kelem iman kebaan keng terotawa sapa kancan ban. Maksudnya kancah malaikat saya nyambi wahyu kebaan Muhammad siapa? Kancan kaum Yahudi. Akhirnya Kanjeng Nabi kebala Jibril. Oh Jibril, tang moso dia. Kancan orang Yahudi. Tang moso Jibril. Kanjeng Nabi Arab apa? Kita orang Yahudi baci mun ka malaikat Jibril polan lebur matoron siksaan. Mun ka malaikat Mikail kita lebur polan orang lebur matoron cekek.
Kalian faham? Akhir bi Allah Taala patoran ayat siapa si amu ke Jibril. Ketahuilah bahawa seefek Jibril dia tang perintah. Jibril nyiksa tak kira nyiksa mun tak kira bulan kau semakon. Faham? Okay. Jibril lah beri matoran wahyu tak kira matoran mun tak kau semakon. Okay. Bahkan ayat nomor 2 dari man kana aduwan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa orang yang musuh ke malaikat Jibril, musuh ke malaikat Mikail, ketahuilah bahawa Allah Taala musuh orang-orang kafir. Apa maksudnya? Baik saya musuh ke malaikat Jibril atau saya musuh ke malaikat Mikail, semua setajen musuh Gusti Allah. Kenapa maksudnya? Apa pelajaran saya kesokan? Kenapa pelajaran sebi Allah Taala kesokan pada para kuluan sampean? Bahwa siapapun semenjadi pejuang agama Allah, cek tak bid'ah. Kenapa? Allah Taala senyabak karakter, senyabak bebetak malaikat Jibril panik itu malaikat keras. Allah Taala senyabak bebetak malaikat Mikail itu malaikat lembut. Saya boleh. Nabi Musa bin Nabi Harun, orang Yahudi kat dia tu lebih lebur ke Nabi Harun ketimbang ke Nabi Musa. Jawabannya sama. Bola Nabi Musa keras, Nabi Harun lembut. Ini jawabannya. Jadi orang yang selebur selebur atau bid'ah para pejuang Allah. Engkau mun Habib Rizik baci, mun Habib Jindan lebur, atau mun Habib Rizik lebur, mun Habib Jindan baci, ka adil tos sejenna muson Gusti Allah. Faham? Allah Taala sama keras Habib Rizik, Allah Taala sama lembut Habib bin Jindan. Faham? Malaikat Mikail dan malaikat Jibril tak pernah tokar. Gimana? Nabi Musa sekeras dan Nabi Harun selembut tak pernah tokar kedua. Mapa sampean sila sa tokar dalam cerita ni. Gimana? Pasera boleh. Sayyidina Abu Bakar lembut, Sayyidina Umar cak kebentak. Keras Sayyidina Umar. Faham? Tapi mbah bedoreng belebur ke Sayyidina Abu Bakar baci ke Sayyidina Umar kamu so pangira. Atau belebur ke Sayyidina Umar baci ke Sayyidina Abu Bakar kamu so aku kanjeng Nabi. Kamu musuhan Allah musuhan Gusti kanjeng Nabi. Paham ni? Jadi memang sudah Gusti Allah Taala di setting sebegitu. Lah kalau atur ngak panika bahwa pejuang tidak disamaratakan karakter. Tore boleh Sunan saya sangat panika. Sunan Ampel keras, Sunan Kalijaga lembu. Sunan Ampel kak dento, Sunan Ampel, Sunan Giri tanda ke musik. Tanda ke musik. Tapi tinggalin cara adakwan Sunan Kalijaga. Melewati musik, melewati budaya. Mereka saya Sunan Giri, Sunan Ampel tanda ke cara ngapa nih? Tapi apakah Sunan Ampel, Sunan Giri atau Karban Sunan Kalijaga? Punten kenapa? Karena mereka tahu tujuannya sama, hanya caranya berbeda. Begitu juga pasal Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa mak keras, Nabi Harun mak lembut. Tak apa pernah tokar rendah. Kenapa? Tujuannya sama. Jadi mun beda semakin engki nyaleh nyaleh pola sekeras pada pai aben pejuang. Aben termasuk pejuang atau bebeni pejuang pas nyaleh ke sekeras. Berarti aben lah bukan pejuang. Kenapa? Kalau memang aben memperjuangkan agama Allah, tak kira baci kepada pejuang nah. Tak kira baci kepada pejuang nah. Mun aben baci ke pejuang selain, aben pejuang, ngaku pejuang. Baci ke pejuang selain, berarti aben beni pejuang. Kenapa? Karena aben tak tahu ketocunnah. Bahwa tocuun naga itu memperjuangkan agama Allah, benih memperjuangkan karakter aben TV. Benih pulan aben lempu berjuang dengan cara lembut. Pak Beci kalau saya berjuang secara keras enggak Habib Rizik, berarti aben benih pejuang. Kenapa? Sesama pejuang harus saling menghormati. Kenapa? Karena sekalipun caranya berbeda, tocuun apa?
Ada. Kenapa? Li'ila'i kalimatillah, untuk ngangkat memperjuangkan agama Gusti. أنت السلام